Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro, dimanapun anda berada Mas Bro. Wes ini langsung aja ya Mas Bro ya, sinau lagi, belajar lagi. Ada informasi coba kita bagikan, walaupun itu bagi sampean itu sudah biasa, tapi yang lain kadang-kadang baru tahu ini caranya. Ini adalah kebetulan medianya di Vario, nggak harus Vario, di Beat pun yang sama. Ini gini Mas Bro ya, kalau sampean punya pengendara sepeda motor ini pengen menggunakan atau mengaktifkan ini fasilitas idling stop system ya Mas Bro ya, ini tidak berfungsi walaupun sudah ditekan kok tidak berfungsi selayaknya kalau kita pakai Mas Bro. Itu apa penyebabnya ya? Ini salah satu cara untuk mengkoreksi atau menganalisa kok kenapa sepeda motor saya idling stopnya tidak berfungsi. Yang pertama Mas Bro ya, yang perlu diperhatikan, yang pertama ini tombolnya. Ini kalau ditekan di atas gini harus ada simbol A menyala pada sepeda motor sampean betul. Ya, ini ditekan ya. Nah, nyala ya. Ini kalau nggak nyala, ini waduh kan nanti tombolmu rusak. Tombol sudah tidak berfungsi. Ya kalau tidak berfungsi ya otomatis sistemnya nggak bisa di on dan di off kan. Yang kedua, sepeda motor harus dalam keadaan sudah dihangatkan. Jadi kalau pagi-pagi sekali sampean nyalain motor atau terburu-buru mau berangkat kerja langsung starter langsung greng gitu ya, ini diaktifkan dalam lampu merah itu terus nggak hidup itu sepeda motor belum anget ya. Memang didesain ECU itu untuk menghangatkan sepeda motor dulu baru kondisi udah hangat ya baru untuk fit untuk bisa mengaktifkan program-program yang ada di ECU-nya seperti salah satunya yaitu idling stop sistemnya ini tidak berfungsi. Yang pertama tadi tombol, yang keduanya adalah suhunya harus sudah diangetin. Terus lanjut lagi yang selanjutnya, yang ketiga Mas Bro, sampean harus ini juga. Kalau di Vario yang ini enak sudah ada tulisannya, jadi sampean bisa tekan di sini ya, ini yang slide-nya ini itu keadaan aki harus 12 volt, harus stabil. Intinya harus keadaan aki harus sip di bawah 12 volt atau ketemu 11 volt. Dia nggak mau walaupun tadi itu suhunya oke, tombolnya oke, dia tidak mau. Harus intinya gini, harus aki dalam keadaan sip atau optimal baru bisa menjalankan idling stop treatment tersebut. Lanjut lagi yang selanjutnya itu adalah gini, misalkan nah sepeda motor hidup seperti ini ya, udah diangetin tetap nggak mau hidup. Yang sering terjadi pada sepeda motor itu RPM-nya Mas Bro. RPM dari sepeda motor ini itu ada standarnya, dia harus di minimal 1500 RPM. Nah seperti ini tuh, ini 1800, ini agak gedean juga. Jadi kalau sepeda motor sampean itu nanti di bawah 1500 nggak berfungsi walaupun tadi udah diangetin, tombolnya oke, akinya oke, nggak mau. Nah seperti ini. Jadi tombolnya ada di sini buat pengaturannya. Ayo fokus. Tak atur dulu kameranya. Nah ini adalah RPM nya tadi antara 1700-an. Di sini ada lubang Mas Bro. Tuh lubangnya kelihatan ya. Ada tutupnya, dicongkel pakai obeng minus kecil bisa. Habis itu ada semacam kayak ada baut di sini. Sampean bisa puter. Sampean mau ke kanan mau ke kiri dulu, kalau awam nggak apa, nggak masalah, nggak bikin meledak sepeda motormu. Pelan-pelan. Tuh kan. Suara motor akan bisa stabil. Nah, misal seperti ini. Nah, itu 1500. Misal ya, ini misal kecil. Nah, ketemunya seperti ini. Kecil sekali ini sepeda motormu. Nah, gitu. 1400 tuh. Dia nggak mau nanti. Itu start stop sistemmu tidak mau, dia harus minimal di 1500 tuh, nggak tahu mau ya. Tuh 1400 di sini putar aja. Ke kanan atau kiri sampean coba dulu, nggak masalah, nggak bikin meledos. Nah, pelan-pelan nanti suara mesinnya juga akan ikuti makin kencang. Kita cari minimal 1500 Mas Bro. Nah, seperti ini dapat 1500 RPM. Tuh. Oke, ya ini yang paling sering terjadi pada sepeda motor tuh RPM-nya nggak sampai 1500. Itu idling start systemmu tidak berfungsi. Dan untuk syarat selanjutnya lagi ya, sepeda motor itu agar berfungsi dia harus berjalan dulu minimal itu di atas 10 km per jam. Nah, 10 km
km atau 20 km kalau nggak salah, itu 10 km selama lebih dari 3 detik. 3 detik baru berfungsi Mas Bro ya. Jadi kalau gini langsung gerak di kondisi stansiun seperti ini, dia nggak berfungsi walaupun sampean aktifkan, Mas Bro. Itu beberapa syarat. Nah ini tadi ya udah jalan 30 oto, 30 kok 10 derajat 10 km per jam Mas Bro. Nah ini salah satu tadi yang paling sering adalah RPM nya tuh tidak sampai 1500. Nah baru terhubung lagi, mau saya matikan tadi ELM nya. Jadi gini Mas Bro, kalau sampean dalam hal RPM nya ini tidak kurang memahami ya berapa 1000 RPM, ini ada alat sekecil ini ELM atau scanner mini, ini bisa membantu sampean untuk bisa menganalisa atau melihat secara singkat sistem ECU, bisa dilihat ditampilkan di HP Anda Mas Bro. Ini kalau sampai nanti berminat, ada linknya di deskripsi, boleh nanti. Ini bisa buat Honda dan Yamaha. Ini saya bikin dua sekali jalan, bisa DLC nya bisa dua. Ini linknya sekali lagi ada di deskripsi, nanti bisa di Shopee atau di Tokopedia Mas Bro. Nih seperti ini, bisa membantu untuk mewakili kita melihat kondisi, atau boleh dibilang ini adalah scanner mini Mas Bro ya. Memang nggak sekomplit untuk scanner yang umumnya yang harganya memang wow itu, tapi ini cukup mewakili bagi sampean yang sehobi di dunia sepeda motor, khususnya sepeda yang ini. Sekali lagi ini bisa terkonek, syaratnya harus sepeda motor sampean yang sudah menganut OBD2. Jadi kalau vario yang pertama, yang LED pertama belum ininya belum digital, dia tidak terkonek. Ini vario yang terbaru atau Beat yang LED, depannya LED, terus punyanya PCX 150 dia bisa terkonek, atau ADV 150 bisa terkonek Mas Bro. Ini sedang mencari, nanti saya copot. Oh lama nih. Nah itu baru connecting to OBD2. Nah ini baru terkonek kembali. Oke, coba lagi untuk mengaktifkan stop sistemnya. Nah seperti ini, motor sudah diangetin, minimal berjalan 10 km lebih dari 3 detik. Tahan. Sekarang remnya ditekan agar roda belakang berhenti dan kilometer 0. Mati ya, mati ya. Sekarang tinggal dihidupkan kembali. Oke, seperti itu Mas Bro. Terus ini dulu aja informasi singkat hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Tunggu tutorial ini kalau bermanfaat banyak. Selamat mencoba. Salam itu. Kita agak-agak gerimis.